Mazhab Estetika, bagian kedua. Materi ini adalah lanjutan dari materi Mazhab Estetika, bagian pertama. Di dalam bentuk, kesenangan-kesenangan indrawi tidak ditolak, melainkan ditingkatkan. Dan pemaknaan-pemaknaan yang terasosiasikan dengan semua ini bisa saja sangat reduksi atau terserap ke dalam struktur formal indrawi, sehingga tidak ada lagi yang terasa dapat ditambahkan. Analisis elaboratif tentang bentuk sudah dilakukan banyak filsuf estetika kontemporer berbasis kesatuan, keragaman, harmoni, proporsi, keseimbangan, dan lain-lain yang sejenis. Namun, para filsuf keindahan berbeda-beda pendapat terkait apa yang sudah membentuk kesatuan, keragaman, harmoni, proporsi, keseimbangan, dan lain-lain tersebut. Dalam pengertian yang luas, apapun yang sudah menampilkan suatu objek sehingga dapat membantu manusia mencerapnya, secara indrawi dapat disebut bentuk, dan besar kecilnya bentuk itu bergantung kepada minat dan pelatihan dari pencerapnya. Dalam pengertian yang sempit, bentuk hanyalah kerangka kering atau permukaan dari suatu benda, diserap sedemikian rupa dengan meninggalkan semua jenis perasaan tentangnya, seolah bentuk adalah struktur besar tanpa makna. Apabila bentuk tidak dapat dileburkan dengan nilai-nilai dari akal sehat dan masyarakat, menjadi sulit untuk menjelaskan apa yang membuat manusia berminat kepadanya. Apabila bentuk bukan sebuah pengorganisasian energi alam dan energi sosial, atau sebuah peranti untuk menyatukan mereka secara efektif, kita mungkin akan heran tentang nilai dari apapun sepertinya begitu kosong, seperti kesatuan total dan keragaman tak berhingga. Teori drama yang disarankan oleh Kant lalu dikembangkan oleh Schiller dan yang lainnya adalah upaya untuk menjelaskan kesenangan hanya melalui bentuk, terpisah dari acuan kepada hidup aktual. Namun, teori drama ini dinilai tidak adekuat, karena meskipun ada kesamaan di antara drama dan seni, yaitu sebagai tampilan energi dan kreativitas, faktanya adalah seni lebih serius dan signifikan. Upaya lain untuk menjelaskan minat terhadap bentuk kosong ini adalah teori Einfühlung atau empati. Sederhananya, ia adalah variasi dari teori drama, yaitu meyakini bentuk-bentuk seni menstimulasi permainan gerak otot dan mempengaruhi detak jantung dan napas. Bentuk-bentuk yang melakukan ini dengan cara yang menyegarkan akan terlihat indah, sedangkan yang melakukannya dengan cara buruk akan terlihat jelek. Teori ini menyatakan bahwa animasi sosok-sosok geometris ini diproyeksikan sedemikian rupa agar pengamat dapat menyatukan dan meragamkan isi kehidupan psikis mereka. Namun, tafsiran resmi Lipps, Volkelt, dan Vernon Lee menyatakan bahwa pengidentifikasian diri dengan bentuk artistik yang bukan diri tidak boleh melibatkan diri yang biologis, praktis, atau sosial. Diri di dalam pengalaman estetis bukan berasal dari pengalaman yang berbeda selain diri kontemplatif yang berbayang-bayang. Dan kepribadian seniman juga direduksi. Perasaan-perasaan dan minat-minatnya harus ditinggalkan atau disublimkan di dalam produksi seni. Teori empati yang ingin menunjukkan bahwa bentuk seni itu menarik sebagai sebuah ekspresi kehidupan, justru membuat ekspresi tersebut menjadi sangat formal, sampai-sampai membungkam kehidupan. Meskipun dirancang untuk menjadi sebuah teori yang mengidentifikasikan diri dengan objek, empati malah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan teori Bullock tentang jarak fisik yang menekankan perlunya penjarakan tertentu untuk menghasilkan efek estetis. Sampai titik ini, karena empati berambisi untuk menemukan subjek dan objek, maka objek harus direduksi menjadi sebuah simbol bagi jenis yang paling subjektif terkait isi estetika.
yang juga dekat dengan subjektivitas simbolisme ini dan juga menganggap seni sebagai pelarian dari realitas sosial sehari-hari. Dan dari fungsi-fungsi diri yang seperti lazimnya adalah estetika Crouch. Keindahan tidak berada di dalam objek-objek, bentuk-bentuk, atau warna-warna, kecuali mereka cocok dengan intuisi-intuisi yang memiliki nilai estetis aktual. Sebuah karya seni sebenarnya suatu intuisi, sebuah visi, sekeping imajinasi murni, dan sebuah panggung dasar bagi roh manusia. Di atasnya, berada semua jenis tingkatan logis, ekonomi, dan etika. Namun, seni memiliki pentas tersendiri yang independen dan semua tingkatan lain sehingga ia terkesan ditolak oleh yang lain. Bahkan, hal-hal fisik yang penting di dalam seni karena ini adalah suatu hal yang subestetis kecuali jika dibentuk oleh intuisi. Kedua, seni tidak berkaitan dengan logika karena tidak mempertanyakan realitas atau bukan realitas, atau kebenaran atau kekeliruan. Ketiga, seni tidak berkaitan dengan moralitas. Teori Krauss ini bergabung dengan barisan kaum formalis yang menyamakan seni dengan bentuk dan mengabaikan aspek-aspek penginderaan atau fisik suatu objek dari fakta estetis. Akibatnya, ia mengabaikan komunikasi yang bergantung kepada hal-hal material. Krauss tidak memandang serius persoalan-persoalan tentang materi dan teknik. Dia memandang uraiannya tidak sulit bagi mereka yang sanggup melakukan sintesis batin yang merupakan jantung seni baginya. Kesulitan material pun hanya soal praktis dan bukan estetis. Itu adalah akhir dari pembahasan mazhab estetika bagian kedua. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kepada video selanjutnya yang akan membahas mazhab estetika bagian ketiga.